Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai supaya pede. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan ketua DPRD. Anak raja memakai katun. Katun dicuci sabun telepon. Kalau mau berbalas pantun, tolong jangan melihat handphone. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dapat rahmat dan ampunan Allah. Ketika majelis ilmu berakhir, lalu kemudian malaikat mengatakan, "Qumu, berdirilah kamu semua, maghfuran lakum, dosa kamu sudah diampunkan Allah." Tapi hutang tidak lunas. Di tengah kesibukannya mengurus rakyat Sulawesi Tenggara, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua DPRD menyempatkan hadir bersama kita semua. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan zahir dan batin. Jabatan tidak lama, tapi hisab di akhirat lama sekali. Kita doakan mudah-mudahan mereka amanah insyaallah. Hadir bersama kita guru kita, imam kita, ulama kita, pembimbing kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga imam dan pengurus Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya. Matta'anallahu bituli umurihi, panjangnya usia beliau menjadi rahmat bagi kita semua insyaallah. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini namanya Masjid A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cara menyebutnya pakai fa. Kautsar, bukan kausyar, bukan kausar. Karena dalam bahasa Arab ada sa, ada sya, ada so, ada tha. Jangan mentang-mentang baru ngaji sudah tobat hijrah supaya nampak fasih semua jadi sya. Assalamualaikum wassalatu wassalam. Yang saya hormati Ustaz Somad. Inna kami a'taina memberikan ka kepada engkau. Siapa engkau dalam ayat ini? Inna a'taina ka, kami memberikan kepada engkau. Engkau yang dimaksud di sini adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu 1, 2, 3, 4, 5, 1 atau banyak? Qul huwallahu ahad. Tapi mengapa dalam ayat ini dia katakan inna kami? Kami itu 1, 2, 3 banyak, 1 atau banyak? Banyak. Allah itu katanya Esa Tunggal tidak berbilang.
Tapi mengapa dalam ayat ini dia gunakan kata inna kami? Karena sesungguhnya kami mengandung makna dua. Yang pertama banyak, yang kedua mengagungkan, membesarkan, memuliakan diri. Kalau saya sebagai seorang sultan, raja, saya akan berkata kami berdiri di sini. Abdul Somad satu atau banyak? Satu. Tapi mengapa disebutnya kami? Untuk menunjukkan bahwa dia agung dan mulia. Abdul Somad tidak agung dan mulia. Kalau tadi saya dimuliakan, dihormati oleh Bapak Ketua DPRD, itu beliau mewakili rakyat Sultra. Begitu mereka memuliakan guru-guru agama. Begitu sampai, saya langsung dikasih sorban. Lalu Pak Wakil memberi saya baju. Bajunya belum bisa dipakai karena kalau saya buka tadi tidak berbaju sampai kemari. Semua jamaah menarik tangan, melambaikan, masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di tengah padang. Jamaah tolong jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Semua jamaah ini mencintai Ustadz Abdul Somad. Dari mulai masyarakat biasa, rakyat jelata, sampai DPRD-nya. Mudah-mudahan cinta ini membuat kita bersama dalam surga jannatul firdaus. Bukan kata saya, bukan kata Abdul Somad. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada zuriat, habaib, keturunan Nabi, maka insya Allah kita akan bersama dengan Nabi. Kalau kita cinta dengan sahabat Nabi, dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, kita akan bersama dengan mereka insya Allah. Kalau kita cinta penyanyi dangdut, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Allah menggunakan kata kami di dalam Al-Quran? Bisa jawab? Bisa. Kami mengandung makna banyak. Kami mengandung makna mengagungkan. Kata banyak menjadi batal karena Allah Esa tunggal tak terbilang. Karena Allah Esa tunggal tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Maka batal makna banyak, yang tinggal makna tunggal. Maka makna inna di situ adalah mengagungkan dan memuliakan. Allah yang layak memuliakan dirinya. Adapun manusia tempatnya rendah, hina, miskin, papa, tak punya apa-apa. Betul? Apanya yang betul? Ustadz Abdul Somad katanya manusia itu rendah, hina, di bawah, tapi dia sendiri di atas. Kami duduk di bawah, di atas lantai. Dia duduk di atas pentas, pakai karpet. Ini hanya sementara, guys. Abdul Somad berdiri di sini tidak lama, hanya 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Sampai masanya akan berakhir. Dimulai tausiah setengah 10, setengah 11 akan selesai, dan setelah itu Abdul Somad mesti turun. Andai Abdul Somad tidak mau turun, panitia akan datang berbisik, Ustadz Somad, game is over. Semua sudah berakhir. Betul? Semua berakhir. Betul? Jabatan akan berakhir, harta akan berakhir, umur akan berakhir. Yang abadi itu cuma satu. Apa dia? Hubungan kita. Bersahabat di Kendari, bersahabat di Sultra, bertetangga di surga jannatul firdaus. Inna a'tainaka, ka engkau. Siapa engkau? Allah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya hati bisa ketemu dengan Ustadz Somad. Ketemu kamu dengan Ustadz Somad? Ketemu, ngobrol dengan dia, ngobrol. Kamu di mana? Saya di luar masjid. Ini bukan ketemu dengan Ustadz Somad, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bercakap-cakap, Allah berbicara dengan makhluk yang dia pilih, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai Nabi Musa hidup saat ini, dia ingin jadi umat Nabi Muhammad.
Andai Nabi Ibrahim hidup saat ini, dia ingin jadi umat Nabi Muhammad. Andai Nabi Isa hidup saat ini, dia ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu senang tidak jadi umat Nabi Muhammad? Senang. Kenapa? Banyak orang sekarang mengatakan, kenapa saya lahir di zaman ini Ustaz? Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan godaan. Saya tidak baik karena hidup di akhir zaman. Kalau ada orang ngomong begini, kamu andai hidup di awal zaman pun tetap dengan setan. Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Musa? Andai kau hidup zaman Nabi Musa pun kau jadi tentara Fir'aun. Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim? Andai kau hidup di zaman Nabi Ibrahim pun kau akan menjadi pengikut Namrus. Kenapa saya tidak ikut di zaman Nabi Muhammad? Andai kau hidup di zaman Nabi Muhammad, pasti kau bersama Abu Jahal dan Abu Lahab. Zaman tidak salah, masa tidak pernah berdosa, yang salah adalah penghuninya. Ini buktinya, mereka hidup di akhir zaman, mereka hidup di zaman banyak fitnah, tapi mereka tetap bisa datang ke masjid rumah Allah Subhanahu. Nanti ada orang-orang yang akan bisa bersamaku, kata Rasulullah. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Mereka adalah ya'ishu ba'di, mereka hidup setelah aku. Lam yarauni, mereka tak pernah melihat aku. Amanubi, tapi mereka percaya kepada aku. Mereka tidak pernah makan dengan aku, mereka tidak pernah berjihad bersamaku, mereka tidak tidur bersamaku, tapi mereka percaya kepada aku. Jarak aku dengan mereka 1400 tahun. Mereka ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Inilah dia pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang cuman Abdul Somad. Begini jamaah melimpah ruah. Bagaimana kalau yang datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdul Somad datang dikalungkan sorban sampai 2 lapis sorbannya. Lapis pertama, lapis kedua. Baju pun kalau dipakai baju yang diberikan Pak Wakil Ketua DPRD Sultra tadi, 2 lapis juga bajunya. Bagaimana rasanya kalau pakai baju 2 lapis? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad datang ke Taif, dilempar pakai batu, dilempar pakai tulang onta, tidak disambut dengan tola'al badru alaina, tidak disambut dengan kehormatan dan kemuliaan. Abdul Somad bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai nanti ada yang memuja-muji Abdul Somad pulang sampai mengatakan, siapa itu Abdul Somad? Nabi yang ke-26. Ini banyak orang sekarang kepedean, mentang-mentang namanya ada dalam Quran lalu ngaku nabi. Siapa namanya? Nasrullah. Mohon maaf Pak Nasrullah, jangan tersinggung. Ada orang ngaku nabi Nasrullah, dia ngaku saya nabi yang ke-26. Mana dalilnya? Ini ayatnya. Apa bunyinya? Idza jaa Nasrullah ngaku. Datang orang dari India, namanya Ahmad, ngaku nabi, namanya Mirza Ghulam Ahmad, saya nabi. Mana dalilnya? Nih, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Kalau hanya sekedar namamu ada di Quran lalu kau ngaku nabi, Abdul Somad lama-lama ngaku nabi juga. Mana dalilnya? Ini karena di ujung-ujung terakhir. Siapa dia? Qul wallahu ahad, Allahus. Yang datang ke Kendari bukan nabi, bukan rasul, tapi dia hanya membacakan sabda-sabda Rasulullah, firman-firman Allah yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad, dibacanya, diulangnya, disampaikannya. Masyarakat Sultra memuliakan, menghormati, tak ada satupun yang melempar dengan batu. Mungkin belum. Diamankan, sebelah kanan TNI, sebelah kiri Polri, nggak pakai seragam. Mereka mengamankan perjalanan dakwah ini. Seandainya Nabi Muhammad SAW yang datang, mereka bisa berkata kepada Allah, ya Allah, jangankan Nabi Muhammad yang datang, hanya seorang Abdul Somad yang datang. Banyak orang mengatakan, protokol mengatakan, ini adalah ustadz besar.
besar apa? Sekurus ini, 56 kilo. Dikatakannya Ustadz besar. Besar suaranya Pak Ustadz, karena mikrofonnya mantap. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan orang kafir musyrik jahiliyah, penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti dan Taghut, tapi memuliakan. Maka disambut Nabi Muhammad oleh orang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya baca syair marhaban itu rame-rame, jadi kalau ada yang nggak hafal nggak ketahuan. Kalau sendirian ketahuan, kalau rame-rame tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Pas ditanya orang, kau hafal? Tadi kok kelihatannya hafal? Itu namanya marhaban lip sync. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainaka kautsar. Kautsar pendapat yang pertama, nahrun fil jannah, sungai di surga. Di surga itu ada sungai namanya Sungai Al-Kautsar, dan kita akan minum di sungai itu insyaallah. Yang kedua disebut dengan telaga Hud. Ada telaga dan kita akan minum di telaga itu. Orang yang minum di telaga Al-Kautsar la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba ngelihat jam? Soalnya saya tadi berpanduan ke jam ke depan. Yang depan itu jam 9 kurang 10. Begitu saya lihat ke kiri jam 9 lewat 10. Akhirnya saya bingung mana yang benar. Maka kalau kita dalam kebingungan, lihatlah jam kita sendiri. Begitu juga dalam ngaji ini banyak pendapat. Nanti Ustadz ini mengatakan Al-Kautsar itu artinya sungai di surga. Yang satu mengatakan Al-Kautsar itu artinya telaga di surga di padang mahsyar, yang minum tidak akan haus selamanya. Bingung? Jangan bingung, buka kitab-kitab tafsir. Tafsir yang paling kecil Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, dua imam besar. Yang agak besar Tafsir Al-Muntakhab, dikumpulkan oleh ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak kita bisa belajar ke Al-Azhar. Yang nggak mau jangan dipaksa. Saya nggak maksa anak saya mesti ke Al-Azhar. Saya dari Al-Azhar, kamu mesti ke Al-Azhar. Nah, kalau anak saya mau masuk visipol politik, dia mau jadi ketua DPRD seperti Pak Ketua, ya tidak apa-apa. Dia akan menolong agama dengan kekuasaan. Betul? Saya tidak paksa anak saya, karena saya tamat Mesir, kamu mesti ke Mesir. Kalau dia nggak mau, kita paksa juga, dia pulang tidak jadi ulama, dia jadi Fir'aun. Jadi di Al-Azhar diajarkan banyak. Pendapat pertama, sungai di surga. Pendapat yang kedua, telaga di padang mahsyar. Pendapat ketiga, inna a'tainakal kautsar, nikmat yang besar. Nabi Muhammad diberi nikmat yang besar. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar panas terik, tidak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada kubah masjid, tidak ada pohon kayu, gunung-gunung tercabut. Wa takunul jibalu kal ainil mawfush.
Gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, semuanya seperti bulu kambing. Ambil gunting, potong bulu kambing, letakkan ke telapak tangan, hembus, maufus. Seperti itulah kalau gunung-gunung yang besar itu seperti bulu kambing yang ditiup angin, bagaimana Abdul Somad saat itu? Melayang, terbang, tak ada apa-apanya. Maka kalau ada tetangga ibu sombong, tetangga bapak angkuh, nanti mau Idul Adha, ambil bulu kambing, hembuskan ke tapak tangannya, yang sombong. Begitulah keadaan kau nanti di hadapan Allah. Tapi kita jangan sedih, karena ada yang membuat kita kuat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, mesti percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu percaya Nabi Muhammad? Ya. Pernah ketemu? Mimpi? Bapak percaya Nabi Muhammad? Ya. Pernah jalan-jalan sama dia? Ya. Pernah minum alkohol sama dia? Ya. Katanya kalau pakai nama dia alkoholnya gratis. Alhamdulillah sudah ditangkap polisi. Sudah selesai. Siapapun yang mau menghina Nabi Muhammad SAW, wajib kita membelanya. Allahu Akbar. Tapi jangan cuman bela. Ini banyak orang, saya Pak Ustadz bertato, pakai anting, preman. Kalau Nabi Muhammad dihina, hilang mabuk saya. Berarti kalau gitu kamu mabuk? Iya. Membela Nabi Muhammad itu dengan amal soleh, bukan somat. Bangun masjid, nolong agama Allah. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Dari mulai detak jantung berdegup sampai kedipan mata. Bayangkan kalau ibu tiba-tiba nggak bisa berkedip. Bayangkan kalau bapak tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Jantung di sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Ini yang normal. Kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari utang piutang. Banyak sekali yang punya utang. Ustadz Somad, di rumah saya itu nggak ada yang lunas Ustadz. Rumah utang, mobil utang, motor utang, ceret utang, rantang utang, kulkas utang. Satu-satunya yang lunas cuma istri saya. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan perangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Kredit nggak boleh, mesti tunai. Maka nikmat besar ini mesti kita syukuri. Nikmat kaki, bawa ke Masjid Al-Kautsar. Nikmat mata, pakai untuk membaca Al-Quran. Nikmat telinga, pakai untuk mendengar tausiah. Nikmat tangan, pakai untuk mengusap kepala anak yatim. Tangan akan bersaksi, ini pernah mengusap kepala anak yatim. Semakin lebat rambut anak yatim, semakin banyak pahalanya. Akhirnya anak yatim yang gundul nggak ada yang ngusap. Bukan begitu maknanya, bahwa kita sudah berbuat baik, balas kebaikan Allah. Kalau kau sanggup membalasnya dengan bangun masjid Al-Kautsar. Kalau kau sanggup membalasnya dengan bersedekah, pakai untuk sedekah. Tapi kalau kau belum sanggup membalas, maka balaslah dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada caci maki sumpah serapah, mau berangkat dari rumah terlambat, sampai di traffic light lampu merah, klakson nggak berhenti, marah ngamuk, bapak ini lampunya kok merah? Namanya lampu merah, warnanya merah. Kalau mau berubah hijau berarti rubah namanya lampu tetap merah. Memangnya kalau kita marah-marah lampu merah berubah jadi hijau? Tidak.
Coba kalau kita lagi stres, lagi marah, lagi ngamuk, bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga ibu, bapak pulang nggak bawa uang, ngamuk, memang langsung datang uang kan? Tidak. Begitu tanya, abang, apa yang kita masak siang ini? Nggak ada, langsung subhanallah walhamdulillah wala ilah. Begitu juga nanti pas dia nanya, gimana bu, sudah masak? Kata ibu, apa yang mau dimasak? Lalu dia pun balas subhanallah satu-satu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Kalau ada jamaah yang tertidur, saya belum pernah ngamuk marah. Itu jamaah kenapa dibiarkan tidur? Kenapa dibiarkan nyender di tiang? Kenapa dibiarkan bersandar di dinding? Belum pernah dalam sejarah Abdul Somad marah-marah ceramah karena jamaah tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur itu berarti hatinya Orang barat gajinya banyak pakai dolar, orang Eropa pakai euro, mobilnya mewah, rumahnya megah, ganteng, cantik, nggak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur, Pak Bu. Kita begitu khotib naik mimbar langsung tidur. Khotib naik ke atas, mohon maaf Pak khotib. Begitulah orang Islam ini, luar biasa. Orang Jepang pakai mobil mewah, mahal, kopi diletakkan nggak tumpah, jalannya bersih, rata, tapi nggak bisa tidur, stres, depresi, akhirnya ngambil samurai, ditusukkan ke jantung, harakiri, mati, bunuh diri. Orang Islam di Indonesia naik angkot nggak pakai AC, jalannya belum diaspal, ketiduran sampai lewat rumah, menunjukkan hatinya tenang. Banyak-banyak berzikir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadir ini semuanya hatinya tenang insyaallah. Oh enggak Pak Ustaz, saya gelisah. Kenapa kamu gelisah? Kira-kira ceramah ini berakhirnya kapan ya? Berarti kamu nggak kenal Ustadz Somad. Kalau Ustadz lain dia gelisah karena nggak tahu selesainya kapan. Kalau Ustadz Somad insya Allah 60 menit, jangan kemana-mana, akan selesai 2 jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 60 menit jangan pulang karena akan ada lelang. Tadi yang mau dilelang itu 1 sorban, bertambah sorban 2, tapi pemberian dari Pak Ketua DPRD nggak boleh dilelang kecuali kalau beliau izin. Yang hanya dilelang ini cuma 3 sorban, peci, sama bros tulisan UAS, ujian akhir semester. Tapi hasil lelangnya bukan untuk bangun pesantren Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Duitnya bukan mau dibawa pulang, mau bangun masjid untuk masjid yang akan dibangun, namanya Masjid Al-Khansa, yang dibangun oleh Majelis Taklim Ibu-ibu yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, sehingga Abdul Somad nanti datang tahun depan dalam rangka peresmian Masjid Al-Khansa. Terus kalau masjidnya nggak ada Pak Ustaz, saya nggak datang-datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Bagaimana cara membalasnya? 2, fasholli li rabbika. Pertama, banyak-banyak sholat. Fasholli, sholat. Bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu tunggu azan subuh.
As-salatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Bersaut-sautan suara. Rupanya orang di Sulawesi Tenggara sudah bangun jam 4 untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oh gitu, sampai di masjid nggak ada orang. Loh, yang tadi itu suara apa? 1 jam sebelum subuh sudah ada suara. Rupanya flash disk. Kita khawatirkan nanti banyak flash disk masuk surga. Tapi itu tidak terjadi di Kendari. Itu terjadi di daerah lain yang tempatnya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Adapun di Kendari, begitu tadi saya sampai ke masjid, nama masjidnya Fastabiqul Khairat, jamaah sudah melimpah ruah sampai bingung mau sholat di mana. Begitulah rupanya. Kenapa jamaahnya banyak sekali sampai nggak muat? Masjidnya kekecilan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka fasalli, sholat. Ibu punya suami pejabat, amin. Orang kaya, amin. Tanahnya sejauh mata memandang, amin. Orangnya ganteng, amin. Tapi nggak sholat. Mau? Ustadz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya akan bahagia. Dia datang Minang saya pakai mobil, orangnya ganteng, duitnya banyak, pejabat. Rupanya Pak Ustadz dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Rasa tidur dengan babi hutan. Biar 2 jam. Masya Allah. Udah dipotong. Kata Rene, saya kasih tisu biar 2 jam. Jamaahnya tahan, saya nggak kuat. Tidak ada kebahagiaan kecuali melihat suami pakai baju koko, pakai sarung, pergi ke masjid. Betul Bu? Suara tulus seorang ibu rumah tangga yang suaminya gak pernah sholat. Tidak ada kebahagiaan seorang suami melainkan melihat istrinya pakai jilbab, pakai hijab, pakai mukena. Ketika ditanya, Dinda buah hati pelayan jiwa, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Kamu kemana? Mau sholat. Begitulah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan seorang ibu, tidak ada kebahagiaan seorang ayah melainkan mendengar anak di samping kamar tengah malam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Tengok tuh Pak, anak kita pulang liburan dari pesantren, dia sholat tahajud, umurnya baru 13 tahun sudah hafal juz 30. Papa dan sejak kita nikah nggak pernah sholat. Sholat cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun bawa kupon mau ngambil daging kurban. Itu pun tidak ada di Kendari. Di tempat jauh, entah di mana saya sudah lupa. Begitu indahnya. Akhirnya si ibu dengan bapak berkata, kalau gitu mari kita intip anak kita yang sedang sholat tahajud. Mari kita lihat. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Ternyata Pak, buah tidak jauh jatuh dari pohon. Itu pasti anak kamu, asli Pak, nggak perlu kita DNA. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat, salat, salat. Cari menantu, salat. Cari suami, salat. Cari istri, salat. Cari pemimpin, salat. Jangan pilih orang yang tak salat. Salatnya dari dulu sampai sekarang. Banyak juga sholat mendadak tiba-tiba sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata.
maka jangan sampai meninggalkan sholat. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah jadi sholat. Istri-istri yang belum sholat mudah-mudahan menjadi sholat. Ustaz Somad, tolong doakan suami saya nggak sholat. Loh, kok bisa nikah dengan ibu? Kok ibu pilih dia? Saya juga dulu nggak sholat. Berarti kalian sama? Iya, berarti sama, makanya jodoh. Tapi saya sudah dengar ceramah Pak Ustadz, saya takut mati Pak Ustadz, saya mau suami saya sholat Pak Ustadz. Panggil wali. Ibu punya wali 6, tapi katanya wali 9, itu wali songo. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 orang memanggil suami. Setan, dulu kau datang meminang anak kami, adik kami, ponakan kami, cucu kami, kau pakai peci, kau pakai baju koko, seakan-akan kau orang yang sholat, tapi ternyata sekarang sudah anak 3 kau tak sholat. Kalau kebetulan ada di antara 6 walimu itu yang polisi dan tentara, maka cabut pistol, letakkan di atas meja. Gak perlu ditembakkan, hanya untuk nakut-nakuti dia saja. Akhirnya dia pun takut. Saya akan sholat Pak. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ketika saya sedang makan di rumah makan, di dalam hotel, pas lagi sedang makan, datang ibu-ibu. Ustaz Somad, betul. Saya sangka mau minta makan saya. Saya boleh duduk Pak Ustaz? Silakan, sit down please. Akhirnya duduk. Lalu tak lama datang anak gadis. Ustaz Somad, ini anak gadis satu kantor dengan saya, PNS. Ada apa Bu? Dia mau nyari imam. Oh, saya khotib. Bagus. Maka wahai engkau adik-adikku perempuan, kalian mesti mencari imam. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah ketemu imam saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada satu yang menggelisahkan hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Dia mau jadi imam kalau zuhur sama asar aja. Itu namanya imam silent. Dia spesialisnya modal paling awal jadi imam, jangan langsung sholat subuh. Sholatnya zuhur sama asar, itu modalnya minimalis. Cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun Allahu Akbar. Istrinya langsung ngasih tahu di belakang, Sami Allahu liman hamidah kali. Setelah lama-lama latihan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat kata istrinya, sangka ayat apa tadi bayar. Ternyata abang cuman hafal inna a'tainakal kautsar. Abang banyak hafal lain ayat-ayat panjang. Terus kenapa baca ayat itu? Karena kecintaanku pada tausiah Ustaz Somad yang memang kau pandai bersilat lidah banget. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada suami ibu yang hanya imam zuhur, hari ini ada suami ibu yang mau jadi imam ayatnya cuma inna a'taina, bersyukurlah karena di sana ada suami-suami yang tak pernah menempelkan keningnya ke lantai, ada suami yang mabuk sakau, ada suami pecandu narkoba, ada suami yang belum pulang sampai sekarang karena dilarikan pelakor. Saya sudah membela kalian, wahai imam jadi-jadian.
wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau suami sudah dikasih tahu nggak juga mau, maka hilangkan panas hati dengan banyak-banyak bersolawat, bersolawat. Fasalli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Kalau sholat itu kepada Allah, tapi kalau berkorban berbagi kepada sesama manusia yang sudah setor uang untuk Idul Adha, korban kambing, sapi, lembu, mudah-mudahan dibayar Allah dengan rezeki berlimpah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan korban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha dengan tanduknya, wa as'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduknya, kukunya, bulunya akan datang pada hari kiamat menghadap Allah bersaksi, ya Allah, orang ini sudah berkorban. Mazhab Hanafi, berkorban itu hukumnya wajib. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah di kota Kufah, Irak, berkorban hukumnya wajib. Langsung jantung jamaah berhenti sejenak. Tapi menurut mazhab Syafi'i, berkurban hukumnya sunnah muakkad. Bagi yang sudah berkurban, Ustaz Somad sendiri berkurban, ya. Tahun lalu berkurban, ya. Tahun ini berkurban, iya. Kurban kan sunnah. Kenapa Ustaz kurban tiap tahun? Aku menyampaikannya, Beb. Memang dia hukumnya sunnah, tapi kan aku menyampaikan, jangan sampai hanya nyuruh orang berkurbanlah, berkurbanlah, berkurbanlah. Ustaz berkurban tahun ini. Ini penting buat kita semua. Berkurban ini yang paling afdal, paling bagus mana? Ada sapi 1 ekor, ada kambing 7 ekor. Yang bagus itu 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi? Maka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang bagus. Karena tujuan dari berkurban adalah memberi saudara, tetangga, sahabat, fakir, miskin, yatim, du'afa supaya makan daging. Makanya jangan kasih tulang. Sudah 1 tahun dia tidak pernah lihat daging, tiba-tiba dipotongkan tulang. Dia semangat ngantri, antriannya sejauh mata memandang. Dari jauh nampak tulang seperti tusuk gigi kecil-kecil, sampai dekat tulang, dibawa pulang ke rumah, makan sup tulang, menetes air matanya. Maka berikan daging, sudah tulang, makan tulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bagus kurban jangan ambil, bagi semuanya, yang paling bagus. Tapi ada ayat mengatakan makan, fakulu minha, makanlah sedikit. Nabi hanya memakan hatinya, ambil hatinya, cuci bersih, haram makan darah. Setelah itu peraskan jeruk nipis, kasih garam, bakar-bakar cepat, makan. Makanan pertama pada hari itu setelah sholat subuh, sholat Idul Adha, pulang dari sholat, potong. Makanan pertama hati daging kurban, paling afdal. Dagingnya serahkan semua fakir miskin, mantap. Saya mau ngamalkan yang disampaikan Ustaz Somad. Bagus. Datang pengurus Masjid Al-Kausar mau ngasih kartu. Pak, ini kartu untuk dengan beli daging. Saya tidak mau kartu, bawa kartu. Jadi gimana Pak? Dagingnya aja antar ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lepaskan keegoan kita. Ada sebagian orang ketika berkurban, dia bawa kambing, dia bawa sapi ke masjid, dia minta, ini kurban saya, tolong antar ke rumah,
kakinya, kepalanya, dagingnya, tulangnya, bagikan ke fakir miskin. Kalau ada orang model begini, saya kasih tahu sama panitia, jangan marah, sampaikan aja ke dia. Bawa kurbanmu pulang, potong sendiri, makan sendiri, darah tinggi sendiri, mati sendiri. Karena kurban ini bukan ibadah untuk kita, pahalanya untuk kita, tapi kemaslahatannya untuk orang banyak. Di kota-kota besar, di komplek-komplek orang kaya yang sudah tidak bisa makan daging, jangan lagi dipotong sapi, kambing, kerbau, hewan kurban. Bawakan ke desa, bawa ke desa Trisolir, antar ke kampung-kampung pedalaman. Abdul Somad masuk hutan, keluar hutan, dalam hutan orang tidak makan kambing, tidak makan sapi, tidak dapat. Di kota ini ada orang sampai kuponnya 5 masuk di freezer, itu pintu kulkas seminggu nggak bisa ditutup. Begitu dipaksa tutup, keluar kaki sapi, kelepar. Apa ibadah kita ini? Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang membiarkan anak yatim fakir miskin tidak makan. Saya mau setelah tausiah ini kita segera datang ke panti asuhan, panti jompo. Allahu Akbar. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad datang ke Kendari kemarin, saya sebagai ketua panti asuhan senang sekali Pak Ustaz. Kenapa? Jamaah ramai-ramai datang, banyak data berapa orang anak yatim, berapa fakir miskin, berapa jompo, berapa yang belum bayar uang sekolah, semua nanya. Terus ada yang ngasih? Enggak, katanya nanya aja. Latus'alunna yawma idzin 'anid fasalli li rabbika wanhar. Saya sekarang nggak punya uang Pak Ustadz beli kambing, sedekah. Sedekah pun saya nggak punya uang Pak Ustadz. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak di masjid itu jangan tulis kotak sedekah, karena khawatir nanti waktu dia lewat orang semua senyum. Kalau infak itu harta, kalau wakaf itu yang nggak boleh habis, wakaf tanah, wakaf semen. Kalau infak dia bisa habis, infak uang dipakai untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Kita bisa tentram, tenang ceramah ini kenapa? Karena jamaah berinfak ke Masjid Al-Kautsar, akhirnya kipas angin hidup walaupun yang atas mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini bagus, AC-nya sudah lengkap, AC. Lalu yang membuat panas ini bukan karena tidak cukup AC, tapi kita di dalam ini sudah, kalau bahasa kampungnya, over capacity. Ini kita sudah, oksigen kita ini udah ganti-gantian ini. Ini menurut standar WHO sudah nggak sehat lagi. Tapi insya Allah kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada pembencimu, kalau ada hatersmu, kalau ada musuhmu, kalau ada orang tak suka denganmu, jangan kau pikirkan. Kenapa? Karena dia terlalu hina untuk masuk dalam akal. Pikirkanlah Nabi Muhammad SAW. Pikirkanlah bekalmu menghadap Allah di liang lahat. Pikirkanlah di level surga mana kau masuk. Jangan pernah kau pikirkan pembenci-pembencimu. Kenapa? Karena mereka terlalu hina, terlalu kotor untuk masuk dalam hati dan pikiran. Boleh untuk update statusnya. Allah yang akan membalas mereka sebagaimana Allah membalas Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata mereka? Muhammad tidak punya anak laki-laki, maka turunannya akan terputus, keturunannya tidak akan ada, nanti tidak ada anak keturunannya. Apa yang terjadi? Saya tanya, adakah keturunan Nabi Muhammad SAW di sini? Ada.
Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai dia pindah ke Tarim Hadramaut, maka dinyanyikan anak kita, ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim. Kenapa Tarim? Karena ahli bait memilih negeri Tarim yang pernah didoakan Allah, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Lalu Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak keturunan, itulah dia fam marga ahlul bait, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Syekh Abi Bakar Al-Idrus. Masya Allah, tabarakallah. Hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia, salah satu dari keturunan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok berani Ustaz Abdul Somad membelakangi beliau? Tidak, saya nyamping. Kami dari kecil diajarkan, belum saya masuk sekolah, kata emak saya, Abdul Somad, nanti kalau kau merantau, kalau umur kau panjang, ada makhluk. Kalau perempuan namanya Syarifah, kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau laki-laki namanya Syarif. Bentuknya gimana, Mak? Macam kita juga manusia. Tapi kalau kau berjalan dengan dia, jangan kau membelakangi, jangan kau tidak hormat, kau beradab, karena mereka adalah zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran? Abu Jahal, Abu Lahab yang mengatakan keturunanmu akan putus karena kau tak punya anak laki-laki. Nabi punya anak perempuan dan zuriatnya sampai sekarang. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab, mohon maaf, ada nggak di antara bapak ibu yang pernah kenalan dengan orang begitu bangganya? Kenalan, saya keturunan Abu Lahab. Kenalkan, saya keturunan Abu Jahal. Ada? Masalah cakap kata-katanya, jangan balas. Kenapa? Karena lidahmu terlalu mulia, terlalu suci untuk menyebut namanya. Allah menghapuskan keturunannya. Tak ada satupun yang ngaku keturunan Abu Lahab, Abu Jahal. Namanya diabadikan. Satu surat khusus. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu mal, hartanya, wa ma kasab, kerjanya, wa mra'atuhu, istrinya, ammalatal hatab. Satu-satunya manusia yang disebutkan namanya, hartanya, kerjanya, istrinya dalam satu surat, Abu Lahab. Mudah-mudahan kita selamat semua insyaallah. Nanti Bapak sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid, tapi nanti malam sholat tahajud di rumah. Bapak yang membangunkan istri, mama, ibu juga membangunkan bapak, ambil pistol air, tembak matanya, lalu kemudian sholat. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Tetanggamu yang selalu rese, kau ganti rumah, dia pingsan. Kau beli mobil baru, naik jantung koroner, darah tingginya, maka tak usah kau pikirkan dia. Musuh-musuhmu memikirkanmu petang, siang, pagi dan malam, tapi kau tak pernah memikirkan dia sekalipun. Berarti hidupmu lebih baik dari mereka. Betul? Kenapa mereka membencimu? Kenapa mereka tidak suka padamu?
karena kau lebih kaya, karena kau lebih sukses, karena kau lebih ganteng, karena kau lebih cantik, karena kau lebih makmur, karena kau lebih sehat. Apa buktinya kau makmur? Beratmu 85 kilogram. Ada orang yang mendengarkan omongan orang, capek kita kalau mendengarkan omongan orang. Kalau berat badan kita besar, apa kata dia, ngejek kita? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kalau kita kurus, dia nanya, kamu bahagia apa enggak? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau mereka kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu, menyulitkanmu dari jalan Allah. Jadi kita pede aja. Saya ditanya orang, Ustaz kok kurus? Memang sudah takdir Allah, tapi saya sehat. Jadi kalau ada kami yang gemuk diajak orang gimana Pak Ustaz? Bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang diridhoi Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustaz Somad tadi di Masjid Al-Kautsar apa yang dia bahas? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam 60 menit selanjutnya saya serahkan ke tim lelang untuk pembangunan Masjid Al-Khansa. Abdul Somad hanya menyampaikan ini. Adapun berikutnya Al-Khansa yang dilelang peci, sorban dengan pin Ustadz Abdul Somad. Adapun baju dengan celana tidak. Saya khawatir semuanya mau dibeli orang. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.